Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adrian Kurniawan eh, dengan NIM 19.01.0096 dari kelas Teknik Perminyakan C19. Di sini saya akan membawakan presentasi ujian tengah semester Teknik Pemboran 2. Tujuannya di sini yaitu untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Teknik Pengeboran 2 dengan dosen pengampu Bapak Winarto MT. Langsung saja pada pengenalan materi yang pertama, yaitu ada casing. Yang pertama, untuk subpembahasannya ada definisi, fungsi, dan perencanaannya. Yang kedua ada hoisting system dengan subpembahasan standar operasional prosedur dan job profile. Kemudian ada komponen penyusun dan maintenance hoisting system. Yang ketiga ada bit atau pahat dengan subpembahasan definisi dan prinsip kerjanya, dan juga komponen dan jenis-jenisnya. Langsung saja yang pertama yaitu casing pemboran. Pada casing pemboran yaitu definisi dan fungsi casing pemboran. Casing merupakan pipa selubung yang terbuat dari baja campuran yang mempunyai spesifikasi, jenis, dan fungsi untuk menjaga kemungkinan problem yang akan timbul, baik dalam pemboran maupun pada produksi atau penyelesaian sumur. Adapun tujuan utama untuk pemasangan casing yaitu untuk melindungi sumur, baik selama pemboran maupun produksi dengan perhitungan biaya yang sangat teliti. Casing memiliki fungsi yaitu untuk menahan beban yang akan ditimpa pada casing. Kemudian ada untuk mencegah kebocoran antara sambungan pipa, mampu menahan beban puntiran dan kompresi, serta agar sumur tidak mudah terkena korosi. Casing terbagi menjadi 5 jenis. Yang pertama ada konduktor casing, ada surface casing, ada intermediate casing, production casing, dan liner. Biasanya liner tidak dipasang hingga ke permukaan. Yang pertama yaitu ada konduktor casing. Konduktor casing merupakan rangkaian casing yang pertama yang dipasang pada permukaan sumur. Umumnya, kedalaman konduktor casing ini berkisar antara 10-300 feet tergantung dari kondisi sumur yang akan dibornya. Konduktor casing merupakan casing terbesar di antara casing-casing yang lain. Tujuan dipasangnya konduktor casing itu untuk mencegah membesarnya lubang sumur pada lapisan permukaan yang umumnya bersifat tidak kompak atau gampang runtuh. Selanjutnya ada surface casing yang merupakan casing kedua setelah konduktor casing. Surface casing ini kemungkinan temperatur dan tekanan dan fluida yang korosif cenderung meningkat sejalan dengan kedalaman bor. Adapun guna dari surface casing yaitu melindungi formasi dari lapisan air bersih atau fresh water serta menutup formasi yang gampang runtuh. Biasanya pada surface casing dilakukan leak off test. Adapun selain itu yaitu intermediate casing. Biasanya casing ini digunakan untuk menutup dan mengatasi masalah yang akan timbul pada formasi. Adapun fungsi utama dari intermediate casing yaitu menutup zona-zona yang akan menimbulkan masalah dalam pemboran. Selanjutnya yang keempat ada production casing. Production casing merupakan rangkaian pipa selubung yang terakhir dimasukkan ke dalam lubang bor. Umumnya ukuran casing ini sangat bergantung pada perkiraan jumlah produksi dari sumur tersebut. Pada production casing yaitu menyediakan tempat terakumulasinya fluida yang akan diproduksi serta memisahkan formasi produksi dengan formasi lainnya. Biasanya pada production casing disediakan tempat untuk alat bantu produksi. Selanjutnya yang terakhir yaitu adalah liner, merupakan rangkaian casing yang tidak sampai ke permukaan. Biasanya liner dipasang pada intermediate casing menggunakan packer atau slip. Nah, menurut standar API terdapat 3 ukuran panjang casing. Yang pertama ada R1, R2, dan R3. Setiap ukurannya memiliki panjang yang berbeda-beda. Lanjut, yaitu ke jenis sambungan. Umumnya pada casing memiliki bagian yang disebut thread dan kopling. Thread merupakan ulir yang terdapat pada bagian luar dari kedua ujung casing, sedangkan kopling merupakan alat penyambung yang memiliki ulir di bagian dalamnya. Thread kopling biasanya disebut sebagai sambungan casing. Sambungan casing terbagi menjadi 3 tipe. Yang pertama ada RTC, BTC, dan extreme line. Perbedaan dari ketiga tipe sambungan ini ada pada bentuk ulir, jumlah ulir, dan beban yang akan ditimpa pada casing.
Eh, untuk selanjutnya ada perencanaan casing pemboran. Yang pertama, untuk data yang dibutuhkan dalam casing desain yaitu panjang casing, panjang minimum setiap section, gradient rekah pada casing shoe, penempatan bubur semen, minimum tarif diameter densitas lumpur, tekanan gas, dan desain faktor. Pada desain faktor terdapat tinjauan terhadap gaya yang akan ditimpa oleh casing, yaitu collapse, burst, dan tension. Collapse sendiri merupakan beban yang timbul akibat perbedaan tekanan fluida di dalam dan di luar casing. Collapse dapat mengakibatkan casing menjadi remuk. Kemudian ada burst yang berasal dari tekanan kepala sumur, tekanan hidrostatik lumpur, pemboran, dan tekanan pada saat penyemanan atau bisa dikatakan beban yang diberikan dari dalam casing. Lalu yang terakhir adalah tension, merupakan beban yang ditimbulkan oleh berat rangkaian casing dan dapat mengakibatkan deformasi atau perubahan bentuk pada casing, tepatnya pada sambungannya. Adapun tujuan utama dari casing desain yaitu untuk mempertimbangkan biaya yang akan dikeluarkan dengan teliti. Selanjutnya ada permasalahan dalam casing setting depth di lapangan. Yang pertama adalah circulation, pipe sticking, failure pada rangkaian casing. Yang keempat ada biaya yang tidak sesuai dengan perhitungan. Masuk ke pembahasan selanjutnya yang kedua yaitu adalah hoisting system. Selanjutnya, hoisting system yang pertama kita akan membahas tentang SOP atau standar operasional prosedur dan job profile. Pada semua jenis tugas di rig pengeboran terlebih di offshore memiliki potensi terjadi kecelakaan. Namun probabilitas atau kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja mungkin lebih besar untuk beberapa tugas daripada untuk tugas lainnya. Maka dari itu menara bor dan semua peralatan yang digunakan harus memenuhi syarat keselamatan kerja guna untuk melindungi pekerja serta memberi pekerja kepastian bahwa pekerjaan sudah direncanakan. Setiap orang memiliki pelatihan yang memadai dalam semua aspek keselamatan kerja serta pekerja perlu menjadi bagian dari perencanaan. Dengan melakukan identifikasi bahaya, kemudian menghilangkan atau meminimalisir bahaya, dan melatih para pekerja minyak dan gas untuk mengendalikan bahaya, baik offshore maupun onshore. Yang selanjutnya yaitu ada unsafe condition. Dilihat dari gambar yang ditunjukkan oleh kursor. Unsafe condition merupakan kondisi yang tidak aman dan berbahaya bagi para pekerja. Contohnya tempat kerja yang tidak memenuhi standar atau syarat, alat pelindung diri yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan, kebisingan di tempat kerja, waktu kerja dan jam terbang yang berlebihan, perlakuan yang tidak menyenangkan dari atasan. Adapun juga unsafe action merupakan tindakan-tindakan yang tidak aman dan berbahaya bagi para pekerja. Unsafe condition dapat mengakibatkan kerugian yang sangat fatal apabila diabaikan. Untuk menangani unsafe condition, maka pada umumnya dilaksanakan safety meeting periodik. Tujuan diadakan safety meeting periodik adalah untuk para pekerja pemboran agar lebih menghayati masalah keselamatan kerja. Oleh karena itu, pelaksanaannya di instalasi pemboran perlu dilakukan dalam 1 kali sebulan secara teratur. Safety meeting periodik harus dihadiri oleh seluruh pekerja rig. Adapun job profile pada rig yaitu tool pusher, driller, derrickman, rotary helper, motorman, dan rig electrician. Pada gambar tersebut terdapat tool pusher dan rotary helper atau bisa disebut sebagai floorman yang ditunjukkan oleh kursor. Tugas utama dari rotary helper yaitu membantu driller bekerja saat di floor rig pada saat melakukan pekerjaan koneksi ataupun melepas koneksi pada pipa-pipa pengeboran. Tugas lain dari rotary helper yaitu mempersiapkan pipa bor dan maintenance-nya serta membantu waktu rig down dan rig up. Yang selanjutnya ada tool pusher, merupakan pekerja yang menguasai perlengkapan anjungan permesinan. Biasanya perwakilan yang ditunjuk oleh kontraktor dalam melaksanakan pengawasan dalam kegiatan operasi pemboran. Selanjutnya kita masuk ke komponen penyusunnya dan maintenance-nya. Hoisting system merupakan komponen utama pada rig pengeboran. Hoisting system memiliki 2 rangkaian utama, yaitu supporting struktur rig atau rig dan peralatan pengangkatan. Mesh atau menara terbagi menjadi 2, yaitu mesh atau derrick. Fungsi utama menara pemboran adalah untuk mendapatkan ruang vertikal yang cukup untuk menaikkan dan menurunkan rangkaian pipa bor dan casing ke dalam lubang bor selama operasi pemboran berlangsung. Selanjutnya ada substruktur, merupakan konstruksi kerangka baja sebagai platform yang dipasang langsung di atas titik bor. Substruktur memberikan ruang kerja bagi peralatan dan pekerja di atas dan di bawah lantai bor.
Selanjutnya ada crown block, merupakan katrol-katrol pada puncak menara yang dihubungkan pada traveling block dengan menggunakan drilling line untuk meringankan beban pengangkatan berbagai peralatan pemboran. Selanjutnya ada traveling block, merupakan kumpulan roda yang digantung di bawah crown block di atas lantai bor yang berfungsi sebagai blok yang bergerak naik turun untuk mengangkat hook block. Pada saat pengecekan rutin untuk pemberian pelumas pada crown block, traveling block harus dalam keadaan statis atau diam. Selanjutnya ada hook. Hook berfungsi untuk menggantungkan swivel dan rangkaian pipa bor selama operasi pemboran berlangsung. Hook berposisi di bawah traveling block. Selanjutnya ada rig floor atau bagian penting dalam perhitungan kedalaman sumur karena titik nol pemboran dimulai dari lantai bor. Lantai bor berada di atas substruktur dan berfungsi untuk menampung peralatan-peralatan pemboran yang kecil-kecil. Tempat berdirinya menara, mendudukan drawwork, tempat driller, dan rotary helper. Yang selanjutnya ada drawwork, merupakan otak dari suatu unit pemboran. Karena melalui drawwork ini seorang driller dapat melakukan dan mengatur operasi pemboran. Pada pergantian rantai drawwork dapat dilakukan dengan pengecekan rutin pada sistem pendingin dan pelumasnya. Selanjutnya yang terakhir adalah drilling line. Drilling line berada di dekat drawwork. Drilling line menghubungkan semua komponen dalam sistem pengangkatan. Karena tali ini dililitkan secara bergantian melalui crown block dan pulley traveling block. Kemudian digulung pada revolving drum yang berputar. Selain itu ada juga tali yang tidak bergerak yang ditambatkan pada substruktur atau yang biasa disebut dengan deadline. Adapun komponen-komponen lantai rig, yang pertama yaitu adalah rotary table, rotary drive, drawwork, driller console, mouse hole, red hole, doghouse, pipe ram, catwalk, dan hydraulic cathead. Pada hoisting system ini hal yang perlu diperhatikan pada pengecekan rutin yaitu cek tempat-tempat yang dilas pada mekanisme untuk menegaskan apakah ada retak-retak atau tanda-tanda lainnya. Kemudian buang udara dari hydraulic ram setiap sebelum menurunkan menara dan yakinkan bahwa suplai hidrolik dari reservoir cukup. Selanjutnya ada cek pelumasan pada crown, shift, dan shift lainnya. Terus cek tangga-tangga sebelum operasi menurunkan, cek angkor, lalu sebelum memulai rig up, periksa dan pelajari instruction manual untuk keperluan itu secara teliti. Selanjutnya yaitu ada tone mile. Tone mile sendiri merupakan sebuah rumus untuk menghitung terjadinya kehausan pada drilling line. Perhitungan tone mile harus dilakukan secara akurat agar usia pakai dan keamanan dari drilling line bisa optimal. Selanjutnya ada cut off. Cut off sendiri merupakan program penggeseran dan pemotongan. Pelaksanaan penggeseran dan pemotongan adalah untuk menaikkan service life dari drilling line. Penggeseran drilling line dilakukan untuk meratakan kehausan terbesar atau telah mengalami kelelahan. Kelelahan dan kehausan terbesar itu terjadi pada titik di mana saat mulai menaikkan dan menurunkan beban yang disebut titik kritis. Titik kritis tersebut terdapat pada crown block, traveling block, crossover drum, dan deadline yang terjadi di tempat saat mulai menarik atau memasukkan string. Lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu ada bit dan atau pahat. Prinsip kerja bit untuk dapat menghancurkan batuan dengan cara ditekan, diputar, dan disemprot dengan lumpur. Inti dari mata bor berfungsi untuk menghancurkan batuan oleh rate of penetration atau ROP. Dengan cara menekan mata bor bukan dari atas permukaan, melainkan dari rangkaian sendiri yang menghasilkan wake on bit. Jika WOB berkurang, maka penggarusan juga berkurang. Selanjutnya ada komponen dan jenis-jenisnya. Untuk bagian-bagian penting bit, yang pertama yaitu ada con, merupakan roda-roda bergerigi yang berputar pada mata bor. Selanjutnya ada shank. Shank merupakan suatu ulir yang dimasukkan ke dalam box connection pada bottom collar atau bit sub di bawah collar. Selanjutnya ada bit lock, merupakan peralatan yang berfungsi untuk mendudukan poros dan con. Yang terakhir ada jet nozzle, merupakan nozzle yang terdapat pada bottom bit yang berfungsi untuk menyemprotkan lumpur ke formasi. Untuk perbedaan penggunaan bit bisa dilihat pada tabel berikut.
di mana mill-to-bit digunakan pada soft and sticky hard formation dengan ROP yang tinggi pada formasi yang lembut, dengan harga biaya yang murah, dengan damage risk yang medium to high. Dan untuk selanjutnya bisa dilihat sendiri. Kemudian ada komponen dan jenis-jenisnya untuk bit size pada PDC, mulai dari 12/4 inch sampai 57/8 inch. Untuk bit size mill-to-bit ada dari 12/4 inch sampai 57/8 inch juga. Untuk studi kasus, pembahasan studi kasus hoisting system, di sini merupakan gambar penampang, di sini untuk solusi-solusinya. Dan yang terakhir juga ada studi kasus drilling optimization. Dengan pembahasan studi kasus drilling optimization mendapatkan hasil, bit harus diganti pada waktunya yaitu 14 jam. Sebab untuk waktu 15 jam harga cost per feet sudah mulai naik biaya per feet-nya. Harga cost per feet optimum adalah 206,8 US dollar per feet. Dengan total cost sampai pergantian bit, yaitu mulai cost per feet jam kedua sampai cost per feet waktu jam ke-16 adalah 757,9 US dollar. Sekian, terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.